Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada mahasiswa dan mahasiswi di Prodi Teknik Elektro. Adapun pembelajaran kita hari ini bertemakan tentang konsep tamadun mandiri dan 7 nilai dasar yayasan. Kenapa ini dimasukkan ke dalam RPS dari mata kuliah aljabar linear dan variabel kompleks? Karena akan pentingnya konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sebagai mahasiswa yang berada di Universitas Tamadun, yaitu yang bernamakan Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi untuk selanjutnya kita akan pahami dulu konsep tamadun mandiri dan apa saja 7 nilai dasar yayasan yang diterapkan dalam Universitas Pembangunan Pancabudi ini. Baik, alhamdulillah setelah kita mengetahui apa tema perkuliahan kita hari ini, sebelumnya saya sebagai dosen staf pengajar di Universitas Pembangunan Pancabudi ingin menyampaikan bahwasanya dalam metode atau metodologi pengajaran yang kami gunakan di Universitas Pembangunan Pancabudi ini fleksibel ya. Jadi tergantung kepada pengajarnya. Pengajar mau menggunakan metode apa, strategi apa sehingga bisa memaksimalkan pembelajarannya di kelas maupun di non-kelas. Adapun untuk mata kuliah ini saya menggunakan metode pengajaran dengan discovery learning dan small group discussion. Jadi ada diskusi dalam kelompok kecil yang bisa kita gunakan pada saat pembelajaran kita via Zoom ataupun dengan menggunakan sistem dari aplikasi WA ya. Jadi sangat membantu ketika mahasiswa saya yang dalam kategori kelas karyawan, kondisinya bekerja dan juga dapat melakukan pembelajaran seperti perkuliahan di kelas yang reguler. Jadi ini tidak ada keterbatasan ya ketika kita belajar walaupun kita dalam kondisi bekerja. Adapun penilaian juga saya terapkan untuk etika dan norma yang diharapkan agar mahasiswa tersebut masih memiliki kesopanan, toleransi, dan santun dalam mengutarakan pendapat. Berdisiplin diri dalam mengumpulkan tugas karena tugas yang dikumpulkan secara tidak tepat waktu itu akan mempengaruhi nilai yang akan diperoleh dari si mahasiswa. Jadi alangkah baiknya ketika tugas itu sudah diberikan oleh dosen atau staf pengajar, sebaiknya kita melihat kapan waktu atau tenggang yang diberikan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jangan sampai kita melewatkan dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh dosen tersebut. Ya, jadi ada kerjasama. Di sini kami sebagai staf pengajar memberikan waktu yang cukup untuk mahasiswa, apalagi di kelas karyawan, mengerjakan soal-soal yang diberikan tanpa terbatas akan waktu ya. Jadi ada rentang waktu tetapi tidak boleh melewati dari waktu yang sudah ditetapkan. Untuk kebijakan terkait dengan absensi, saya mentoleransi 75% tingkat kehadiran atau kesiapan dalam pengumpulan tugas. Karena ini metode surface, tentunya kita bertemu di Zoom itu tidak tiap hari, tapi dengan pengumpulan tugas yang maksimal tentunya akan mempengaruhi nilai atau hasil dari perkuliahan yang didapatkan oleh mahasiswa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas di pertemuan ini, saya selaku dosen di Universitas Pembangunan Pancabudi ingin menyampaikan visi dari universitas itu adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jadi visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi tentunya sudah menjadi kewajiban juga bagi mahasiswa mengetahuinya. Karena ketika mahasiswa masuk ke dalam universitas ini, maka mahasiswa tersebut sudah menjadi bagian dari kampus Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, untuk misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi seperti yang kita lihat pada slide ini ada sebanyak 5 poin ya. Yang pertama, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak.
Jadi ada keseimbangan antara teknologi dengan penguasaan keagamaan, baik dari semua insan yang berada di kawasan lingkungan Universitas Pembangunan Pancabudi, ya, tidak terlepas itu dosen dan mahasiswanya. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya tentunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kemudian yang keempat, mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Itu tidak boleh kita lupakan ya, bahwasanya ada dua dimensi, yaitu setelah kita menjalani kehidupan dunia, maka pasti akan ada kehidupan nanti di akhirat yang lebih kekal. Kemudian yang terakhir, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ada pun tujuan ya dari Universitas Pembangunan Pancabudi ini. Ada 2 poin di sini yang bisa kita lihat. Pertama, menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan, dan profesional. Yang kedua, menghasilkan sumber insan yang mampu berpikir sistematik, team building, peran usaha, terampil berkomunikasi, dan mengikuti perkembangan iptek atau yang dikenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya, karena kita ini berada di program studi teknik elektro, tentunya ada visi dan misi yang dimunculkan sendiri dari prodi ini, yaitu sebagai berikut. Nah, visi dari Prodi Teknik Elektro di tahun 2023 menjadi program studi yang unggul, menghasilkan lulusan yang berkarakter religius dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik energi listrik, telekomunikasi, dan mekatronika dalam lingkup nasional. Adapun misi dari Prodi Teknik Elektro adalah yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang teknik elektro, menghasilkan penelitian di bidang energi listrik, telekomunikasi, dan mekatronika sesuai dengan roadmap penelitian Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian menghasilkan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik energi listrik, telekomunikasi, dan mekatronika. Menghasilkan lulusan yang mampu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai profesional, attitude, akhlak, devotion atau pengabdian, integrity atau integritas dalam usaha meningkatkan masyarakat ilmiah yang berbudaya Indonesia. Baik, kita ketujuh nilai dasar yayasan dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Sebagai mahasiswa yang berada di lingkungan kampus atau yang termasuk ke dalam bagian ya dari Universitas Pembangunan Pancabudi, sudah seharusnya mengetahui ada 7 nilai dasar yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang pertama, 1, menjaga kemurnian akidah tauhid dan pelaksanaan syariat seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak suka mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim. Yang keempat, selalu berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak suka bergunjing. Yang kelima, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Ya, itu ketiga kata ini adalah kata yang harus kita hindari dalam hidup ini. Karena dalam hidup ini, kalau sudah 3 kata ini terpatri di dalam otak kita, maka kita pun sudah malas untuk berusaha atau mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Jadi ada bahasa ya, ketika kita mau memberikan solusi atau nasihat saran, jangan sampai bahasa kita itu seperti menjatuhkan, menghina, atau mengkritik orang yang bersangkutan. Yang ketujuh, patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Nah, di sini saya akan menyampaikan juga konsep tamadun dan 7 nilai dasar yayasan di Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu sebagai berikut. Nah, ada pengertian tamadun, ya mungkin ini istilah yang pernah kita baca atau pernah kita dengar. Nah, di sini akan diperjelas bahwasanya tamadun berasal dari bahasa Arab yang berarti peradaban atau kebudayaan, merujuk pada hasil cipta, karya, dan budaya suatu masyarakat yang mencerminkan tingkat kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tamadun mencakup nilai-nilai moral, sosial, intelektual, dan spiritual yang membangun karakter bangsa.
Nah, selanjutnya, kenapa tamadun itu penting? Yaitu ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini. Dikatakan dia penting dalam bidang pendidikan karena dapat membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa. Yang kedua, bisa menjadi dasar dalam pembangunan budaya akademik yang beretika. Artinya, mahasiswa itu tentu tidak hanya pintar, tetapi juga mampu memiliki adab pada pola tingkah lakunya dari berperilaku dan bertutur kata. Kemudian yang ketiga, mendorong sikap saling menghargai dan toleransi dalam keragaman. Yang keempat, membantu menciptakan masyarakat yang maju dan beradab. Nah, di sini ada beberapa 7 nilai dasar Yayasan Unpad yang perlu kita ketahui poin-poin besarnya, yaitu yang pertama, kita harus punya kejujuran, yang kemudian ada tanggung jawab, ada kerjasama, penuh kedisiplinan dari segi waktu, berani ya ketika kita menghadapi suatu tantangan, jangan mudah menyerah, dan selalu optimis, bisa mencari jalan keluar atas suatu permasalahan yang dihadapi. Karena selama hidup, tentunya kita akan selalu menghadapi yang namanya masalah, tapi bukan masalah yang tidak bisa kita atasi. Selama kita masih dikasih kehidupan, pasti juga ada jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kemudian keadilan, kita harus bersikap adil dan tidak memihak dalam semua situasi. Adil artinya menyeimbangkan diri dalam posisi di mana ketika ada dua belah pihak yang bersengketa, kita mampu untuk menetralisir keduanya. Ya, jadi ada prinsip keadilan dalam kehidupan kita. Kemudian kebersamaan. Bagaimana cara kita agar kita bisa menjaga persatuan dan harmoni dalam lingkungan di kampus Universitas Pembangunan Pancabudi dan masyarakat di sekitarnya. Nah, berbicara tentang nilai dasar Unpad, tentunya kita tidak hanya berdasarkan teori saja. Bagaimana supaya nilai dasar tersebut dapat kita implementasikan atau kita terapkan. Caranya yaitu dengan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kurikulum dan kegiatan akademik. Misalnya sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa, memberikan harapan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki ilmu untuk membukakan atau melapangkan pikiran kita dalam menyampaikan ilmu ataupun menerima ilmu dari staf pengajar atau dosen. Yang kedua, mengembangkan program pembinaan karakter mahasiswa, di mana kita tetap mengawasi atau memantau serta memberikan nasihat-nasihat bagi terbentuknya karakter mahasiswa yang memiliki pola atau perilaku yang beretika. Kemudian yang ketiga, penanaman nilai dalam lingkungan kerja dan layanan administrasi. Nah, nantinya mahasiswa-mahasiswi ini tentunya akan bekerja. Jadi harus memiliki nilai dalam lingkungan kerja. Ya, baik itu salah satunya adalah kedisiplinan dari segi waktu. Yang keempat, monitoring dan evaluasi penerapan nilai dalam kegiatan kampus. Jadi sebagai staf pengajar juga memiliki ya keharusan mengawasi mengevaluasi penerapan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pola kehidupan mahasiswa yang sedang kita ajar. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini yang perlu dipahami bagi mahasiswa dan mahasiswa yang sudah menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu poin pertama ini, tamadun dan nilai dasar yayasan menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Unpad. Kemudian, penerapan nilai-nilai ini mendukung terciptanya lingkungan akademik yang sehat dan produktif. Nah, yang ketiga, mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Nah, untuk mata kuliah aljabar linear dan variabel kompleks, topik-topik yang akan dibahas ke depan itu adalah subbagian atau bagian-bagian dari pokok utama dari aljabar linear dan variabel kompleks atau bilangan kompleks. Capaian pembelajaran untuk pertemuan pertama ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan konsep tamadun mandiri ya dan 7 NDY itu dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat kontrak perkuliahan ya yang sudah saya sampaikan tadi. Salah satunya adalah penilaian itu tidak hanya berdasarkan tes objektif melainkan dari etika dan norma mahasiswa tersebut ketika berinteraksi dengan dosen. Kemudian dari tingkat kehadiran juga diperhatikan. Jadi kalau seandainya tidak bisa mengikuti perkuliahan, sebaiknya ada informasi ke dosen atas ketidakhadiran yang telah dilakukan ya untuk beberapa pertemuan. Untuk beberapa pertemuan ditoleransi jika 75% masih mengikuti
pertemuan tersebut dengan cara metode self-paced, yaitu dengan mengirimkan tugas, maka masih bisa dikategorikan sebagai mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, untuk sumber belajar ini ada beberapa sumber belajar yang bisa kita gunakan. Ini ada beberapa di antaranya, itu ada 5 sumber belajar. Ada sumber belajar yang dari alih ya, translate bahasa dari misalnya bahasa Inggris ke Indonesia. Ada juga yang memang penulisnya adalah ahli aljabar yang dari Indonesia. Jadi boleh digunakan buku dari luar ataupun kepustakaan yang dari dalam negeri, diperbolehkan. Semakin banyak referensi yang dimiliki oleh mahasiswa, alangkah baiknya dalam memaksimalkan pembelajaran untuk mata kuliah ini. Nah, untuk tugas pertemuan 1, di sini saya sampaikan ada 2 soal. Yang pertama, tamadun bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang nilai moral dan spiritual. Jelaskan bagaimana integrasi antara ilmu dan nilai dalam tamadun bisa membentuk lulusan yang berkarakter unggul. Nah, kebetulan sekarang Universitas Pembangunan Pancabudi sudah mencapai unggul ya untuk nilai akreditasinya. Silahkan diperjelas nanti sesuai dengan pemahaman dan pemikiran mahasiswa masing-masing. Nah, yang kedua, sebutkan dan jelaskan keterkaitan antara nilai-nilai dalam tamadun dengan 7 nilai dasar Yayasan Unpad. Mengapa integrasi keduanya penting dalam membentuk budaya akademik yang beradab?